Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, penindasan terhadap kaum muslimin pada pertengahan atau akhir tahun keempat kenabian pada mulanya tidak seberapa. Namun kemudian dari hari ke hari dan dari bulan ke bulan berubah menjadi lebih keras dan semakin menghebat pada pertengahan tahun kelima kenabian, sehingga seakan tidak tempat bagi mereka di Mekah dan memotivasi mereka untuk memikirkan cara meloloskan diri dari siksaan-siksaan tersebut. Dalam kondisi seperti inilah, turunlah surat Az-Zumar yang mengisyaratkan perlunya berhijrah dan memberitahukan bahwa bumi Allah tidaklah sempit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas." Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Lantas, bagaimanakah kisah hijrahnya umat muslim ke negeri Habasyah? Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, Rasulullah SAW mengetahui bahwa As-Sama An-Najasyi, Raja Habasyah, adalah seorang yang adil. Tidak seorang pun yang terzolimi olehnya. Karena itu, beliau memerintahkan kaum muslimin agar berhijrah ke sana guna menyelamatkan agama mereka dari fitnah. Pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, berhijrahlah rombongan pertama dari kalangan para sahabat menuju negeri Habasyah. Rombongan ini terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita, dikepalai oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang membawa serta Ruqayyah putri Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda tentang keduanya, "Sesungguhnya mereka berdua adalah keluarga pertama yang berhijrah di jalan Allah setelah apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Lut alaihissalam." Kepergian mereka dilakukan dengan mengendap-endap pada malam yang gelap gulita agar tidak diketahui oleh kaum Quraisy menuju laut, kemudian mengarah ke pelabuhan Syaibah. Ternyata takdir mereka sejalan dan seiring dengan itu, di mana ketika itu ada 2 buah kapal dagang yang akan berlayar menuju Habasyah, dan mereka pun ikut bersamanya. Kaum Quraisy akhirnya mengetahui hal itu, lalu menelusuri jejak perjalanan kaum muslimin, akan tetapi tatkala mereka sampai di tepi pantai, kaum muslimin telah bertolak dengan aman. Kaum muhajirin pun meminta perlindungan kepada kerajaan As-Sama An-Najasyi. Raja Najasyi memberikan perlindungan kepada mereka dan menghormati mereka. Mereka pun mendapatkan keamanan selama berada di negeri raja tersebut. Kaum Quraisy yang sudah mengetahui perihal kaum muslimin yang berhijrah ke negeri Habasyah mengutus Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Al-Ash dengan membawa bermacam-macam hadiah dan juga bingkisan dari negeri mereka untuk Raja Najasyi agar ia mau menyerahkan kaum muslimin kepada mereka. Akan tetapi, Raja Najasyi menolaknya. Kemudian para utusan Quraisy itu mencoba mencari dukungan dari para panglima pasukan An-Najasyi. Namun para panglima tersebut juga tidak menyambut ajakan mereka. Akhirnya, mereka menyebarkan isu bahwa kaum muslimin telah mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh terhadap Isa, dengan mengatakan bahwa Isa adalah seorang budak. Oleh karena itu, kaum muslimin pun dihadirkan ke majelis atau persidangan An-Najasyi. Pada saat itu, kaum muslimin diwakili oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Raja Najasyi bertanya, "Apa komentar kalian terhadap tuduhan mereka bahwa kalian mengucapkan perkataan yang buruk terhadap Isa?" Ja'far radhiyallahu anhu kemudian membaca surah Maryam. Setelah Ja'far radhiyallahu anhu selesai membacakan surat tersebut, Raja Najasyi mengambil sebilah kayu dari atas tanah lalu berkata, "Apa yang telah dibacakan tadi tidak lebih daripada yang tercantum dalam Taurat, serta tidak lebih dari batang kayu ini." Kemudian Raja Najasyi berkata, "Pergilah, kalian adalah tamu-tamu di negeriku ini. Siapa saja yang mencaci kalian akan dikenakan denda." Kemudian Raja Najasyi berkata kepada Amr dan Abdullah, "Demi Allah, seandainya kalian memberiku gunung emas sekalipun, aku tetap tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian."
Raja Najasyi juga memerintahkan kepada para prajuritnya untuk mengembalikan semua hadiah dari mereka. Maka itu, keduanya pun pulang dengan tangan hampa, serta membawa kegagalan terburuk dan hasil ternihil. Sahabat Muslim, demikianlah kisah hijrahnya kaum muslimin ke negeri Habasyah yang dipimpin oleh Raja Najasyi yang adil. Kaum muslimin akhirnya menetap di sana untuk sementara waktu dengan diberikan perlindungan yang aman oleh Raja Najasyi. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.